Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicia Prasinsya dengan NIM 251204076 dari kelas Teknik Informatika B 2020. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang komponen penyusun jaringan. Yang pertama adalah komponen dari jaringan LAN. LAN sendiri adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah perkantoran, gedung, atau sebuah sekolah. Dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi. LAN tersusun dari 3 komponen dasar yaitu firmware, hardware, dan software. Di komponen hardware terdiri dari PC, server, kabel, network interface card, hub atau switch, bridge, repeater, dan topologi jaringan. Yang kedua yaitu komponen software terdiri dari sistem operasi jaringan, network adapter driver, dan topologi jaringan. Yang terakhir yaitu firmware. Firmware ini adalah user atau pengguna yang mengelola atau menginputkan data, yaitu seperti administrator dan pengelola jaringan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kabel UTP. Kabel yang khusus untuk mentransmisi data. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang, yaitu biru, oranye, hijau, dan coklat. Kabel yang dipilih menurut aturan tertentu dan digunakan untuk mentransfer atau menerima data dari komputer lain. Kabel UTP atau bisa kita sebut juga dengan kabel LAN adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara peralatan yang berhubungan dengan komputer network seperti komputer, hub, switch, dan router. Kabel ini bentuknya seperti kabel telepon, hanya lebih besar. Yang dimaksud dengan kabel UTP adalah hanwa kabelnya, sedangkan kepala kabelnya adalah 8 position modulator connector atau 8 PMC yang biasa disebut RJ45. RJ sendiri adalah register jack. Selanjutnya kita ke kabel yang kedua, yaitu STP. Kabel STP sendiri tidak jauh beda secara fisik dengan kabel UTP, akan tetapi perbedaannya adalah konstruksi kabel STP yang mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus untuk dirancang mengurangi gangguan elektrik. Dalam segi fungsi, kabel STP sama dengan kabel UTP, yaitu menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk sebuah jaringan komputer. Komputer-komputer akan saling terhubung dengan switch atau perangkat jaringan lain, sehingga masing-masing perangkat bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Selanjutnya kita ke tipe susunan kabel. Di tipe susunan kabel terdapat 2, yaitu crossover dan straight through. Pada ujung kabel 1 crossover dan ujung kabel 1 straight through tidak ada perbedaan di susunan warna, tetapi perbedaannya terdapat pada ujung kabel yang kedua. Terdapat susunan warna yang berbeda. Nah, disitulah perbedaan antara crossover dan straight through. Selanjutnya kita ke kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini adalah kabel yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke titik yang lain.
Bahan utama dari kabel ini adalah serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari selai rambut manusia. Beda halnya dengan kabel lain yang memakai nahan dari tembaga. Terdapat dua jenis mode transmisi, yakni single mode dan yang memanfaatkan sinar laser sebagai media transmisinya, dan ada multi mode yang menggunakan media LED. Biasanya, jenis kabel fiber optik ini lebih sering dipakai pada suatu instansi jaringan dengan kelas menengah hingga atas. Kita ke cara pemasangan coupling OTP. Di sini terdapat video. Mari kita lihat bersama. Nah, di sini kita tap to start. Kita ke gambar yang bentuk gunting, lalu yang ke tangan. Nah, di sini saya akan menyusunnya dengan urutan oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Saya akan mempercepat videonya ya. Kita harus memasangnya sesuai dengan konektornya. Nah, ini percobaan pertama dan masih belum tepat. Kita harus merapikannya dan menyesuaikannya lagi. Nah, di sini kita melakukan scan, lalu kita cek. Nah, ternyata benar. Dan kabelnya ada TIA568P atau stripe. Nah, sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Thanks to watching. Bye-bye.